Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing kepada teman-teman tentang ISO. ISO, Standar Sertifikasi Manajemen Mutu. ISO itu apa ya? Organisasi ya, satu organisasi penetap standar yang dari internasional, dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara. Untuk apa? Untuk mengukur mutu pada organisasi atau perusahaan. ISO itu dibutuhkan perusahaan untuk bersaing secara global dan dapat diukur. Maka itu penting sekali untuk kita bisa menetapkan standarisasi perusahaan kita gitu. Nah, karena ini menurut saya itu penting, ini akan saya bahas nanti simultan. ISO-nya ada jenis-jenisnya, itu lumayan lah. Itu nanti kita bahas satu-satu. Yang penting kita berangkatnya ini dari pengertian ISO itu sendiri. Oke teman-teman, untuk itu mari kita bahas ISO di bawah di video kali ini. Oke, pengertian ISO. Pengertian ISO adalah salah satu organisasi penetapan standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional bisa di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur kredibilitasnya dengan standar ISO ini. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional lalu membuat berjalan dengan baik. Organisasi ISO akan memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai macam hal, bisa dari produk, sistem, dan pelayanan untuk bisa memastikan kualitas, efisiensi, dan keamanannya. Jadi, perusahaan ataupun brand yang sudah memiliki sertifikat ISO bisa berpeluang untuk persaingan di pasar global karena sudah memiliki jaminan kualitas produk, baik jasa ataupun barang dari ISO, sehingga memiliki kredibilitas di mata konsumen. Lembaga ISO berdiri pada tanggal 23 Februari 1947. Lembaga ini menetapkan standar-standar industri dan komersial di dunia. ISO yang dibentuk untuk memperkenalkan standarisasi internasional untuk apapun, biasanya standar yang sudah ada, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu nama, kartu ATM bank, ketebalan, dan ukuran kertas dan lainnya. Ketika menetapkan sesuatu standar tersebut, lembaga ini akan mengundang wakil anggota dari 130 negara untuk bersama membahas tentang standarisasi komite teknis atau TC, subkomite atau SC, dan kelompok kerja atau WG. Walaupun ISO organisasi non-pemerintah, tetapi nih, kemampuan untuk menetapkan standar itu akan menjadi hukum dengan serangkaian persetujuan atau standar nasional yang membuatnya lebih berpengaruh dari organisasi non-pemerintah lainnya. Prakteknya, ISO dapat berhubungan kuat dengan pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk ke suatu badan besar nasional dari setiap negara dan perusahaan besar. ISO bekerjasama dengan Komite Elektronik Internasional (IC) yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. Tujuan dan manfaat ISO bagi perusahaan. Sekarang, pengelolaan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan mendapatkan keuntungan serta bersaing dengan lebih baik. Perusahaan yang bisa bersaing secara global dan memiliki standar ISO mempunyai kualitas produk yang lebih dipercaya. Adanya hal ini, maka ISO menjadi hal yang sangat mempunyai tujuan dan penting digunakan untuk pengelolaan bisnis. Sebelum lebih jauh pembahasan ini, kita coba bahas dulu manfaat dan tujuan ISO. Tentang kredibilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO, dipastikan sudah memenuhi standar dan masyarakat dapat mengetahui standar tersebut. Jadi, ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional ini. Standar internasional yang sudah tercantum di ISO menitik beratkan pada konsumen bisnis. Contohnya konsumen. Konsumen bisa semakin percaya bahwa kepentingannya diutamakan. Konsumen pun tidak hanya mengharapkan uangnya, tetapi juga kepuasan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, kepercayaan konsumen.
Kepercayaan atau kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapatkan konsumen baru. Teknik pemasaran. Yang ketiga, jaminan kualitas standar internasional. Sebelum perusahaan mendapatkan sertifikat ISO, pada sebuah proses uji yang disebut siklus PDCA, Pack, Do, Check, dan Action. Siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, eksekusi, dan analisis supaya sesuai dengan mutu standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk yang akan dibuat. Perusahaan bisa melakukan upaya untuk mengantisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena produk gagal. Yang keempat, tentang menghemat biaya. Adanya standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang bisa membantu mengetahui kinerja bagi perusahaan. Jika ditemukan adanya penurunan pada kinerja perusahaan ataupun produk gagal, maka upaya tersebut harus segera diantisipasi. Proses itu tidak langsung akan mencegah terjadi pemborosan anggaran yang ada hubungannya dengan kinerja dan produknya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standarisasi ini bisa ditetapkan bisa ditetapkan supaya bisa dilaksanakan dengan seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya bisa menjaga kualitas, efisiensi, dan produktivitas untuk mereka sesuai dengan standar ISO yang telah diterapkan. Yang keenam, tentang branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungannya yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO ialah meningkatkan image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Adapun jenis-jenis ISO, umumnya ada beberapa jenis standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan sudah banyak juga yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di bawah ini, berikut ini saya akan coba terangkan sedikit saja tentang jenis-jenis ISO-nya, yaitu ISO 9001. Itu bermanfaat bagi industri manufaktur. Terus yang ada lagi juga ISO 14001. Pengertian ISO 14001 adalah standar internasional yang diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini lebih ke lingkungan gitu ya. Jadi ISO 14001 itu lebih mengarah ke manajemen lingkungan, artinya limbah dan teman-temannya lah gitu. Ada ISO 22000. Jenis ISO ini ada standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Biasanya Bulog itu pakai 22000. Ada juga ISP atau ISC 27001. Itu untuk manajemen keamanan informasi. Ada juga ISO atau ISC ya 17025. Itu untuk perlindungan konsumen, perdagangan, kesehatan, pangan, terus kemudian hasil uji dari lembaga itu untuk kesehatan, produksi, perdagangan, serta perlindungan konsumen. Ada ISO 28000, itu untuk keamanan rantai pasok, sistem manajemen keamanan rantai pasok. Terus ada juga ISO 5001 sebagai manajemen energi. Ya, perusahaan tambang tuh biasanya tuh. Terus 45001 itu ada juga keselamatan kerja atau K3 kalau sekarang ini. Ada ISO 37001 itu untuk sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti
suap. Terus kemudian penerapan ISO, terus kemudian ada lagi kita masuk ke kesimpulan. Itulah beberapa informasi dari pengertian ISO, tujuan, beberapa jenis, dan juga pentingnya ISO dalam bisnis yang dapat menjadi referensi perusahaan. ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari Wakil Badan Standarisasi Nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. ISO dibutuhkan perusahaan untuk bersaing secara global dan dapat diukur. Tidak hanya itu, manfaat dan tujuan menerapkan ISO bagi perusahaan bisa kita dapatkan, yaitu perusahaan mendapatkan kredibilitasnya, mendapatkan kepercayaan konsumen, adanya jaminan kualitas standar internasional, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan dapat branding dari perusahaan. ISO juga mempunyai beberapa jenisnya yang bisa kita daftarkan standar produk bagi perusahaan. ISO menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan perusahaan bisa bersaing secara global. Karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO, maka kesempatan dan keuntungan untuk berkembang, untuk persaingan dan perkembangan perusahaan sangatlah bagus. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Sertifikasi ini juga akan membuat suatu perusahaan lebih menghemat keuangan karena bisa melakukan konservasi material dan energi. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan ISO. Kita berangkat dari pengertian dulu. Organisasi ini menjadi penting karena untuk meningkatkan manajemen atau sertifikasi kita secara global ketika kita menjadi pengusaha, untuk kita bisa go global, untuk persaingan global begitu. Skalanya udah bukan nasional lagi. Dan ini penting sekali teman-teman untuk kita terapkan standar mutu kita. Oke, untuk itu demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.